معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى. Alhamdulillah allazi ja'ala yaumil jum'ah wa syarrur rajab wa nawwarbal qulubal mu'minina bil ma'rifat masqulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'al qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nanu ala zalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid Istiqamah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini Jumat tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, kita sama-sama berkumpul bermuajahah melaksanakan wajiban Jumat kita seperti Jumat biasanya. Ini semuanya merupakan hidayah Allah yang wajib kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan Allah nimpakan nikmat kepadanya. Allah akan tambahkan dan tambahkan. Tapi ketika kita kufur nikmat, inna azabi lasyadid, maka siksaan yang sangat pedih yang akan menimpa kita. Semoga kita tidak tergolong daripada orang-orang yang kufur nikmat. Salawat dan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, dengan harapan semoga kita sebagai umat akhir zaman tetap menjalankan sunnah Rasulullah dengan istiqamah. Man hayya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak bersama aku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala bi rahmati wa karamati minal amin. Hadirin sedaya jemaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini hati kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri dan para jamaah pada umumnya. Mari kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisal awamirillah wa ijtinab sirrahu alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarang, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Pada Jumat yang mulia ini, tema khutbah yang diamanatkan oleh Persatuan Muballigh Kota Batam adalah bijak dalam pemilu. Tahun 2024 disebut sebagai tahun politik. Pasalnya tak lama lagi masyarakat Indonesia, tepatnya pada tanggal 14 Februari
pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden beserta wakilnya. Hingar-bingar sudah mulai terasa saat ini. Keterlibatan kita dalam pemilihan ini tentunya merupakan suatu keniscayaan. Imam Al-Ghazali dalam Al-Tibr Al-Masbuk Al-Fasihah Al-Muluk mengutip kata-kata seorang bijak bestari, inna salahar ra'iyah fi husni siratil muluk. Kebaikan rakyat adalah karena baiknya kepribadian pemimpinnya. Maka dari itu jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita betul-betul kita harus punya persiapan ikut serta nanti dalam pesta demokrasi yang saya pikir kita golput, karena sebagai penduduk yang mayoritas utamanya umat Islam mempunyai tanggung jawab yang relatif besar untuk berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang kuat dan yang martabat. Salah satunya ialah ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 agar sukses dan berkualitas. Setidaknya ada dua hal yang mendasar yang dapat diperankan oleh umat Islam. Pertama, menjadi salah satu calon yang jujur dan bersih, baik semasa proses percalonan maupun masa setelah pemilihan. Yang kedua, menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Caranya, umat Islam harus berpedoman pada norma ajaran agama dan mengedepankan kepentingan hidup bangsa dan bernegara di tengah kebinekaan. Entah nantinya terpilih ataupun tidak, maka harus menjadi komitmen awal bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak lain adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Kekuasaan tidak ditasbihkan sebagai tujuan utama. Jabatan tidak lain adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir nanti. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Syariah Al-Fisal Ar-Ra'iyah War-Ra'iyah, artikulasi kekuasaan dalam kacamata politik Islam adalah menjaga dan melaksanakan amanah, adai al-amanah, dan menghadapkan daripada kedepannya namanya supremasi hukum, al-hukmu bil adl. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka seiring daripada itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian mengedepankan dengan adil, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha adil. Ya ayyuhallazina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah berkhianat atas amanah, serta kamu terus bagaimana memahaminya seraya kamu mengetahuinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu kembali sebagai mubalik, sebagai penyambung daripada risalah Islam saling mengingat dan mengingatkan kita umat Islam harus betul-betul menjunjung daripada saling memahami antara kita. Jangan sampai kita beda pilihan, menjadi kita sesuatu berantakan. Mari kita menjadikan diri kita masing-masing untuk turut serta berperang menciptakan kedamaian, kerukunan bangsa dan negara, terutama jelang pemilu ini. Karena kerukunan dan kedamaian suatu bangsa dan negara adalah berawal dari kesadaran sebagai warga negara, mulai dari pribadi kita, keluarga kita dan sekitarnya, sehingga kita saling menghormati. Tidak patut kita mencaci maki. Semua capres, cawapres, caleg adalah orang baik, minimal baik menurut parpolnya masing-masing. Tidak patut kita saling menjelekkan
calon pejabat tertentu. Jika tidak cocok, cukup dengan cara tidak memilihnya. Tidak usah kita mencaci maki. Ibarat ada pedagang, kita tidak cocok dengan dagangannya, maka kita tidak cukup membeli dagangannya. Jangan mencaci maki penjual tersebut. Islam melarang kita untuk mencaci. Di antara bentuk tangan menyakiti orang lain di era medsos ini adalah ketika jari-jari digunakan untuk menyebarkan berita, komen yang memojokkan orang, entah berbentuk tulisan atau video atau foto. Sekarang ini jelang penghelatan pesta demokrasi, ditopang dengan beragama di media sosial. Lihatlah jamaah Jumat yang berbahagia, ribuan bahkan jutaan setiap menit, setiap detik konten atau ujaran-ujaran kebencian yang kita lihat di media, di Facebook, di WA, menghujat hingga saling memfitnah, dan para pendukung calon pejabat tertentu hingga keluar kata-kata kasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah sebuah musibah, kemaksiatan yang merajalela, yang bertaraf nasional, yang epiknya dilihat oleh dunia internasional. Apakah kita tidak mau dilihat orang sebagai bangsa Indonesia orang baik? Segitu rusaknya akhlak bangsa Indonesia. Kita harus ingat dalam Islam, hal itu semuanya dilarang. Islam melarang tajassus, yaitu mencari kesalahan atau aib orang lain. Islam melarang provokasi atau adu domba, dalam fikih disebut namimah. Islam melarang membicarakan aib atau membahas kekurangan orang lain, entah di alam nyata maupun di dunia maya, dalam fikih disebut ghibah. Islam melarang memfitnah, sekali lagi, entah di alam nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia mengingatkan selalu, mari kita sama-sama introspeksi diri, muhasabah, menjaga diri kita dan keluarga masing-masing dalam perbuatan yang merugikan daripada emen politik ini. Kita harus menanamkan suatu prinsip bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, harus disikapi dengan arif dan bijaksana dalam kehidupan kita. Harus kita bersifat dewasa. Semua warga negara punya hak yang sama untuk merayakan demokrasi ini. Mudah-mudahan kita semuanya, utamanya umat Islam, menjadi contoh daripada agama-agama lain, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Mungkin inilah demikian jemaah Jumat yang berbahagia yang hati dapat sampaikan dalam Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah siapapun nanti dalam pemilihan 14 Februari 2004 yang terpilih menjadi yang aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sami'ul alim. Aqulu qouli astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgama liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'usu rahmatan lil alamin ala khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah amarakum badabi bi nafsi sanna bi malabi kursi wa qala ta'ala mubiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anhum ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati tabi'in wal ulama wa insyaallah ta'ala bi rahmatillah wa karamatihi minal aminin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Istiqamah ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa-dosa semua orang beriman, orang Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berilah keamanan, kelancaran, kedamaian bangsa Indonesia dalam menjalankan hajatan pemilu 5 tahun ke depan.